Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat yang terkasih. Baik. Nah, kita akan sebelum kita memulai dalam doa, saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu, saudara-saudara. Di tempat kita ada seorang yang namanya Anton. Nah, mungkin Anton kurang enak, kurang sehat, tapi bisa membuka suara. Jadi Anton ini adalah teman saya yang bertemu dengan Ibu Pendeta Juliana di Medan beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi mungkin Ibu ingat orangnya pakai baju merah Ibu. Waktu Ibu berkhotbah. Ibu berjalan, kemudian Ibu menunjuk Anton dan kemudian Ibu mengatakan bahwa Anton bisa menjadi berkat. Dan puji Tuhan, Anton juga hari ini hadir, Anton Rimbun hadir pada malam hari ini. Dan kita bersyukur bahwa kerinduan kita semua untuk boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sahabat terkasih, kita akan mulai sesi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali berbincang, berdiskusi, dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kembali untuk melihat diri kami sendiri, apakah kami sudah mempunyai kehidupan yang sesuai dengan karakter dari Kristus. Di tahun 2022 yang baru ini kami rindu kehidupan kami yang lama kami tinggalkan. Kami boleh menjalani hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Juliana Dababan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan urapi, Tuhan berkati mulut bibir hamba-Mu. Melalui sarana Zoom, Tuhan juga pakai internet, cuaca, wifi, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh sesi-sesi yang akan kami jalani, baik pemaparan dan sesi tanya jawab nantinya. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat terkasih. Baik, saya serahkan waktu dan tempat, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Juliana Nababan. Silakan Ibu. Shalom teman-teman semua yang hadir malam ini. Shalom Kiranya, Ibu. Belum terlambat walaupun kita sudah 18 hari melalui bulan ini, dan saya ucapkan selamat tahun baru. Senang bertemu dengan teman-teman di Grow with Christ malam ini, dan saya diberikan kesempatan, puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, di mana kita dengan tema yaitu memiliki karakter yang baru. Dan pas banget gitu ya, waktu awal tahun itu ketika saya juga berdoa, apa kiranya yang akan lebih lagi Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, pada waktu itu Tuhan kuat menaruh di dalam batin saya, dan ketika saya berdoa, saya dapatkan firman ini. Tentunya firman yang di dalam yang dibagikan sebagai tema kepada kita di Roma 8 ayat 29, tetapi saya juga dapatkan kembali di Yehezkiel 36 di ayat yang ke-25 sampai ayat yang 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ketika saya diberikan tema ini di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29, bahwa Tuhan menginginkan kita sebenarnya untuk memiliki karakter yang baru setiap hari. Karakter baru itu adalah karakter yang dimiliki oleh Kristus tentunya, yang sering kali kita kenal dengan menjadi serupa seperti Kristus. Nah, tidak sedikit memang di dalam dunia kekristenan kita bisa melihat banyak orang kecewa kepada anak-anak Tuhan. Kadangkala kita pun nggak bisa pungkirin banyak orang kecewa kepada pendeta, ya, karena karakter yang kurang baik.
Banyak juga jemaat, bahkan orang-orang awam, tetangga kita yang kebetulan mungkin bertetangga dengan kita bisa kecewa dengan kita. Meskipun kita menyandang sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Nah, melihat ini bahkan minggu lalu saya waktu melayani si Malingkar B itu, ada seorang ibu datangin saya, dia bilang, "Bu, saya kecewa dengan pendeta si Anu yang khotbahnya hebat, tetapi ternyata kehidupannya nggak baik." Nah, tetapi tahun ini adalah tahun yang baru, Tuhan berkata kepada kita supaya kita mempunyai karakter yang baru. Apa sih itu karakter yang baru? Apa sih itu karakter? Kan kita sering ya mengatakan karakter itu apa sih sebenarnya? Secara simpel sebenarnya karakter itu adalah tabiat, ya, satu inner, sesuatu yang datang dari dalam kita yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, mempengaruhi pikiran kita, dan yang akan membawa kita melakukan satu tindakan. Itu adalah karakter. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki karakter persis seperti Dia, karena tujuan daripada orang percaya adalah sebenarnya to be like Jesus, ya kan? Kita harus seperti Yesus gitu. Nah, tetapi dengan kekecewaan ini kita banyak belajar, dan saya sebagai hamba Tuhan, meskipun orang itu berbicara tentang hamba Tuhan lain, saya harus koreksi diri. Bagaimana saya ke depannya, apa yang harus saya lakukan. Nah, karena tidak sedikit orang yang selalu kecewa, maka Rasul Paulus berkata di kitab Roma pasal 8:29, dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Sama persis dengan apa yang dikatakan Nabi Yeskiel dalam Perjanjian Lama, bahwa Tuhan sendiri sebenarnya menginginkan, berkehendak bahwa kita itu seperti Dia. Kita itu mewarisi, kita itu memiliki karakter yang seperti Yesus. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Roma, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ini penting kita ketahui bahwa kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang pilihan. Amin. Kita ini orang pilihan. Jadi nggak semua orang Kristen, karena kita tahu Kristen itu bukan agama. Kekristen itu adalah satu hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Adanya relationship dengan Tuhan. Jadi kalau kita sekedar beragama, ayat ini nggak akan berlaku bagi kita. Tuhan berkata, semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dengan jelas kalau kita mau lihat Alkitab kita, bahwa Allah memang menginginkan kita, sangat menginginkan, lebih daripada keinginan kita. Kalau kita punya keinginan ingin seperti Yesus, Alkitab sendiri menginginkan supaya memang kita semua seperti Yesus. Banyak sekali kita gagal ketika akhir tahun, biasanya kita buat janji baru ya, yang dikenal dengan istilah apa ya, resolusi gitu ya. Bahwa Tuhan tahun depan saya akan lebih giat, saya akan lebih kudus, saya akan lebih hati-hati, saya akan lebih ini. Dan itu memang semua orang lakukan. Tetapi mengapa kita gagal untuk mencapai ke sana? Karena memang kita tidak pernah melihat bahwa semua yang kita lakukan ini bukan hasil kerja keras kita. Termasuk dengan bagaimana supaya hidup kudus itu bukan hasil kerja keras kita. Itu harus kita bangun, dan itu tetap merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena Alkitab dengan jelas berkata demikian, maka Filipi pasal 1 ayat 6 berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Yesus Kristus. Kalau Allah menginginkan kita supaya kita menjadi serupa, memiliki karakter yang baru. Apa sih karakter yang baru? Yang pertama begini, memiliki karakter baru ini tidak akan pernah ada kalau kita belum hidup baru dengan Tuhan. Selama kekristenan kita adalah agama, kita nggak akan pernah hidup baru, meskipun kita rajin ibadah. Kita hanya akan mengadakan ritual-ritual agama kita saja.
Kita hanya akan mengenal ibadah kita itu sebagai satu pertemuan-pertemuan biasa saja. Yang utama supaya kita bisa memiliki karakter yang baru, kita harus mengundang Yesus dulu masuk ke dalam hati kita dan mengizinkan dia menguasai kita sepenuhnya supaya dia berkuasa utuh dan dia berkata begini, jika kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu menjadi satu tentunya, maka Tuhan katakan apa saja kita bisa dapat lakukan. Jadi karakter yang baru ini akan muncul. Kebetulan kita sekarang ini ada di tahun yang baru ya. Jadi kita masih bisa mengubah ya, mulai mengubah sikap hidup kita, pola pikir kita yang di tahun-tahun lalu itu masih mungkin melekat. Kadang-kala gini, tahunnya sudah pindah tapi gaya hidup kita belum. Saya katakan kita merayakan Natal sebanyak umur kita. Kita merayakan tahun baru sebanyak umur kita. Tetapi tahunnya berubah, seringkali kita masih ada di sana. Hati kita masih ada di sana. Sikap kita masih ada di sana. Kelakuan kita masih ada di sana. Kita masih suka gosip seperti tahun lalu. Tahun udah berubah. Tuhan berkata di dalam Yesaya 43:18-19 dia berkata begini. Janganlah ingat-ingat akan hal-hal yang dahulu kala. Di ayat 19 dia berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru kepadamu. Belumkah engkau mengetahuinya? Hal ini seringkali kita lupa bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru kepada kita kalau kita lupakan masa lalu kita. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang nggak baik, masa lalu yang membuat kita tidak dapat bertumbuh dengan Tuhan, masa lalu yang membuat keluarga kita tidak diberkati, masa lalu yang membuat pekerjaan kita stagnasi. Ini harus dilupakan, sebab Allah berfirman, aku hendak kapan Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru itu ketika kita sedang ada di dalam hadirat-Nya dan menyadari bahwa Tuhan sangat bergairah untuk memberkati kita. Nah, hari ini kita tahu bahwa bagaimana sih ya, bagaimana gitu ya. Kan pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan muncul dalam hidup kita. Bagaimana sih gitu ya, sejatinya bagaimana kita supaya kita bisa menjadi serupa dengan Yesus atau memiliki karakter yang baru. Kalau dulunya masih suka mabok misalnya, ya kan, nggak sedikit hamba Tuhan juga ternyata masih ada yang suka mabok, ya kan. Nah, saya memang sangat-sangat sedikit keras karena memang penting kita ketahui bersama untuk menjadi anak Tuhan yang sejati itu memang harus rela untuk membuang, bahkan untuk menyangkal diri kita ini yang sebenarnya yang selalu banyak kita sukai. Bahkan sering kali saya berbicara dan kebetulan saya dipercaya untuk berbicara untuk ibu-ibu gembala begitu ya. Bagaimana menjadi ibu gembala itu nggak enak. Banyak orang bilang jadi ibu gembala itu stres, jadi ibu gembala itu nggak gampang. Tapi saya mau katakan jadi ibu gembala itu enjoy. Asalkan kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Nah, di dalam bagaimana sih supaya kita berubah dan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Yang pertama yang saya lakukan adalah berserah penuh. Berserah penuh kepada Tuhan di dalam hal yang utama adalah kekudusan. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu jelas tidak bisa ada kompromi. Di dalam Roma 12 1 dan 2 jelas bahwa ibadah kita akan sia-sia kalau tubuh kita tidak bisa kita persembahkan seutuhnya menjadi persembahan yang hidup dan kita tidak mengkonsumsi apa yang dunia konsumsi. Jadi ayat 1 dan 2 ini nggak bisa dipisahkan supaya kita betul-betul bisa menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus. Menjadi sama seperti Kristus, memiliki karakter yang baru, di mana karakter kita yang lama ini harus dibuang. Yang buang itu bukan kita sebenarnya. Tuhan sendiri kan udah berjanji kepada kita, Dia berkata, Dia yang mencurahkan roh yang baru kepada kita.
Dia yang memberikan hati yang taat kepada kita. Nubuatan Nabi Yehezkiel ini terjadi ya ribuan tahun yang lalu bagi kita juga, bukan hanya bagi orang Israel, bagi setiap kita, bahwa Tuhan sendiri akan memberikan roh yang taat di dalam batin kita. Artinya Tuhan itu ingin menarik kita untuk selalu mendekat kepada Dia supaya kita bisa hidup sama seperti yang Tuhan mau, yang dikatakan mempersembahkan tubuh dan gak hidup kompromi dengan dunia. Waktu kita ini melayani, ya sebagai hamba Tuhan gampang ya. Kesannya kalau bicara itu gampang. Tetapi jujur, sampai saat ini, mau berapa kali pun saya ada di mimbar, saya selalu takut dan saya selalu khawatir. Terutama ketika Pak Haryono berikan karakter baru ini untuk menjadi tema kita yang akan saya bawakan. Ini berminggu-minggu saya gumuli. Kenapa? Karena saya tahu bahwa berbicara itu gampang. Ya, tetapi hidup kita ini dilihat oleh orang. Alkitab berkata, ada banyak saksi seperti awan yang sedang mengelilingi kita. Kita bisa bicara tentang kekudusan, tapi kalau hidup kita nggak kudus, itu juga ada yang tahu. Bukan hanya setan yang tahu, sekeliling kita juga bisa tahu. Kita bisa bilang katakan murah hati, tapi kalau kita nggak murah hati, semua juga bisa tahu. Karena itu adalah sangat sulit bagi seorang hamba Tuhan. Setiap kali untuk menyampaikan tema apa saja yang akan dikhotbahkan, itu merupakan sesuatu yang harus sudah dihidupi dulu. Kalau nggak dihidupi, ini hanya seperti pidato biasa. Saya selalu katakan kepada jemaat-jemaat, khotbah yang baik nggak akan pernah bisa mengubah siapapun. Tapi kehidupan yang kudus, kehidupan yang takut akan Tuhan, yang akan kita transferkan kepada semua orang, itu bisa mengubah seseorang. Nah, karena itu dikatakan di dalam Roma 12 ini penting, bahwa hal yang utama keserupaan kita dengan Tuhan itu adalah tentu dalam hal kekudusan. Itu sangat penting. Dan Allah berkata di dalam 1 Petrus ayat 9, kalau tidak salah, dikatakan kuduslah kamu sebab aku ini Allah yang kudus. Artinya kekudusan itu Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menginginkannya, dan Tuhan yang memberikan kepada kita. Kita hanya menjaga saja. Jadi kalau dikatakan, oh sulit untuk hidup kudus, mari minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk membimbing kita. Nah, perhatikan, kerelaan yang kedua adalah mengikut Yesus tanpa syarat. Ini adalah sesuatu karakter yang benar-benar harus juga kita lakukan, ya. Kerelaan ini mengikut Yesus tanpa syarat. Mari kita lihat sebentar ya. Ketika ketika Tuhan Yesus berbicara kepada seorang Lewi, seorang pemungut cukai di dalam Markus 2 ayat 14. Nah, ketika dia berkata, saya akan bacakan, sepertinya penting sekali ayat ini di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sorry ya, saya salah ayat-ayat ya. Itu waktu Tuhan Yesus meminta seorang pemungut cukai datang kepada dia untuk mengikut dia. Itu betul, Bu. namanya. Betul, Ya, Markus 2 ayat 14, betul, Bu. Betul. Betul ya. Betul, betul. Oh iya, saya bukanya Matius, sorry. Markus pasal 2 ayatnya ke-14. Ya. Baik, demikian firman Tuhan. Ini kok ngawur ya Alkitab saya ya. Markus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Iya. Kemudian ketika Yesus berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikut dia. Salah satu kerelaan yang penting kita harus lakukan adalah kerelaan mengikut Yesus. Kata rela, di sini artinya dalam bahasa aslinya itu meletakkan. Jadi kalau kita sudah letakkan, kita nggak akan pernah ambil lagi. Rela ikut Yesus artinya meninggalkan semua yang nggak berkenan, seperti yang dilakukan oleh Lewi si pemungut cukai ini. Ketika Yesus meminta mengikut dia, dia menyerahkan segenap hidupnya. Ini adalah
atau karakter yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Di mana ketika kita ikut Yesus, kita harus rela dong tinggalkan yang namanya dosa-dosa favorit. Mungkin ada dosa-dosa besar yang sudah kita selesaikan, tetapi kadang-kala kita masih punya dosa-dosa favorit. Iya kan? Masih ada gitu. Memang ya kita jujur, kita harus katakan bahwa kita ini belum sempurna dan kita sedang menuju ke sana. Nah, inilah yang dinamakan kita memiliki karakter kerelaan, meninggalkan semua yang menurut Tuhan nggak baik, itu harus dilepas. Seperti Lewi ini, dia langsung bangkit berdiri, dia langsung tinggalkan cukainya, dia tinggalkan mejanya, dia pergi mengikut Yesus. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 30 dengan jelas berkata begini, kerelaan yang paling utama itu gini, kita harus rela nggak dianggap oleh siapapun. Kegagalan banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, itu seringkali gila hormat. Ini seringkali, ya. Saya pun kadang-kadang terkecoh di situ. Kalau kurang diperhatikan, gitu kan. Tetapi ini saya waktu ikut retreat of silence secara pribadi ya. Saya mulai merenungi, saya mulai tahu bahwa Yesus tuh menginginkan kita seperti Dia. Ya, Yesus selalu menyediakan waktu untuk Bapaknya. Yesus selalu bersama-sama dengan Bapaknya. Nah, ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita tanpa hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Retreat of silence ini sangat penting sehingga Yohanes bisa berkata, biarlah Dia yang semakin bertambah dan aku semakin berkurang-kurang. Akunya ini maksudnya apa yang berkurang? Kesombonganku berkurang. Keangkuhanku berkurang, kikir pelitku berkurang, iya kan? Hitung-hitungan kita berkurang, malasnya kita berkurang. Yesusnya semakin bertambah-tambah, karakternya rela, karakternya murah hati, mulai sukacita, ramah kepada semua orang, suka memberi tumpangan, baik kepada semua orang. Ini kan karakternya Yesus. Ini karakter sebenarnya karakter-karakter yang sebenarnya gampang, karakter-karakter yang sebenarnya kecil. Contohnya gini, waktu pertama kali kita terima Yesus, undang Yesus masuk dalam diri kita dan kita dikuasai oleh Dia sepenuhnya, Rohnya menguasai kita, karunia yang paling gratis, yang paling sangat free, yang Tuhan beri pertama kali itu adalah 3 hal. Sukacita, damai, sukacita, dan kebaikan. Ini benar-benar Tuhan langsung beri kepada kita. Nah, karena itu, mari kita pelihara ini. Hal 3 yang kecil ini dulu kita pelihara, kita akan bisa masuk, kita jalan bersama dengan Dia. Kemudian dikatakan apa? Ini yang paling keren ini. Paling keren banget ini di dalam Lukas 9:23. Ini Yesus ngomong gini kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus ngomong kepada murid-murid, kamu mau ikut aku? Kamu nggak bisa ikut aku kalau nggak sangkal diri. Ya, karakter yang paling susah ini dan paling keren. Ini milik Kristus yang paling sejati waktu Dia menyangkal diri. Bahkan Nabi Yesaya bernubuat 700 tahun sebelum Yesus hadir. Dia sudah bernubuat berkata apa? Waktu janggutnya dicabut, waktu Dia ditampar, waktu Dia diludahi, waktu Dia disiksa, Dia diam, Dia membisu. Ini pengosongan diri yang paling ajaib. Maka ketika Dia disalibkan itu, dunia semua melihat tentang satu nubuat yang sudah terjadi di dalam kehidupan bangsa itu. Dan ini Tuhan ngomong gini, ini keren banget buat saya. Dia bilang gini, Juliana, kamu mau ikut aku. Kamu mau jadi hamba Tuhan, punya gelar pendeta. Semua bohong kalau kamu nggak bisa sangkal diri. Pikul salibmu, bukan pikul salib Yesus. Salib Yesus sudah selesai. Salib kita itu apa? Kedagingan kita ini. Saya tuh suka shopping, Pak Haryono. Suka shopping banget. Suami saya juga suka shopping gitu. Jadi iya benar gitu. Apalagi lagi di Medan gini ya. Terus ya namanya orang kampung ya. Saya dari Gunung Sitoli ya kan. Ke Podomoro gitu ya. Lihat barang diskon banyak banget dan
wah gitu ya. Rasanya pengen semua dibeli gitu. Tapi Roh Kudus bilang, kamu butuh nggak sih itu? Perlu nggak kamu beli? Dan masih terkecoh juga. Waktu saya lihat satu tas branded, dia bisa off sale-nya sampai 70%. Wow. Iya, itu di rumah itu sampai saya minta Tuhan, bolehlah, boleh dong Tuhan gitu. Setelah saya datang 2 minggu kemudian, kemarin itu hari Sabtu, udah naik harganya lagi, udah harganya beda. Dan saya masih punya penyesalan. Saya belum punya penyalipan yang benar di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan bilang begini, kamu untuk hal seperti ini aja masih. Bayangin, itu hal yang kelihatannya kecil ya. Kelihatannya kecil gitu ya. Kadang-kala masih cukuplah duit kita gitu. Tapi Roh Kudus itu akan bicara kepada kita. Kalau kita dituntunnya, kalau Roh itu ada menguasai kita, dia akan bicara. Akhirnya saya katakan begini, baik. Dan dengan demikian kita harus menyalipkan diri kita. Karena apa? Dunia ini akan menunjukkan gemerlapnya setiap menit. Setiap saat dia akan tunjukkan gemerlapnya. Kalau kita nggak punya penguasaan diri yang kuat, kita bisa hanyut. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kalau kamu mau ikut aku, sangkalilah dirimu. Kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu setiap hari. Itulah sebabnya setiap hari kita harus ada di hadirat Allah. Pagi-pagi hari kita harus memulai bersama Tuhan. Kenapa? Sebab begitu kita keluar rumah, 5 menit keluar dari pintu rumah berjalan, ada banyak penggoda-penggoda yang membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, Juliana hambaku, kalau kau mau ikut aku, sangkali dirimu setiap hari, pikullah salibmu, maka engkau akan bisa mengiring aku. Jadi memang ini satu yang keren dan sesuatu yang berat sekali untuk kita lakukan. Yang berikutnya, karakter yang berikutnya yang perlu kita miliki sebagai anak Tuhan di tahun yang baru ini, mari kita bebaskan diri kita dari semua dosa. Ya, mari kita bebaskan. Begini, saya berpikir bahwa COVID-19 ini sudah berakhir. Ternyata kan belum. Meskipun kita sudah bisa ibadah onsite, sudah bisa makan bareng teman-teman di restoran, tetapi kita tetap harus hati-hati. Memang, waktu di masa-masa COVID-19 itu setiap hari laman Facebook kita, ya medsos itu memberitakan tentang kematian. Tetapi ternyata bukan karena COVID-19 pun, akhir-akhir ini setiap hari, nggak lebih, nggak kurang dari 10, 11 orang setiap hari menghiasi halaman. Selamat jalan, sampai jumpa di rumah Bapak. Nah, kita harus hati-hati. Karena itu kita harus bersiap. Sebab kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan. Kita harus bersiap. Nah, karakter yang utama yang harus kita miliki adalah mari miliki sikap kerendahan hati untuk mengakui dosa. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita bebas dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi mari kita jaga diri kita. Dikatakan merdeka dari dosa di dalam Roma pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Yesus menginginkan kita mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya. Yesus senang kita ikut dia. Yesus bangga kalau kita bisa ikut dia. Selain penyangkalan diri yang harus kita lakukan, kita harus mati terhadap dosa. Apa saja dosa itu kita harus matikan dari daging kita. Supaya Roh Allah berkuasa dalam diri kita. Dan kita menjadi serupa dengan dia. Nah, karakter utama bagi seperti saya pelayan Tuhan ini sangat dituntut. Ya. Alangkah kurang baik di mata jemaat, di mata orang lain apabila kita berkhotbah dengan hebat, tetapi kita masih punya banyak, bukan 1, 2, punya banyak
kelemahan-kelemahan. Dan ini adalah pergumulan yang harus memang kita selesaikan di hadapan Tuhan. Seringkali contohnya begini Pak Pendeta, saya kemarin waktu khotbah di Simalingkar B itu 2 sesi. Di sesi pertama sebenarnya saya sedang sakit, asam lambung saya lagi naik, dan saya hampir jatuh di mimbar. Tetapi saya ambil waktu beberapa detik gitu ya, untuk berbicara kepada Tuhan dan berkata, beri aku kesempatan. Selagi masih ada waktu, saya janji sama Tuhan, saya akan lakukan apa saja yang Tuhan mau. Dan berjalan, memang saya sering turun mimbar begitu ya. Nah, saya berbicara, kadang tiba-tiba akan berbicara dan berdoa kepada orang lain. Saat itu kekuatan Tuhan memang turun, tapi begitu selesai di sesi pertama, saya langsung masuk ruang konsistori, saya ganti baju karena panas, dan kemudian saya mulai makan sedikit makanan, dan ketika saya lagi makan, Tuhan berkata begini, aku sembuhkan kau hari ini, dan aku tidak akan biarkan engkau dipermalukan. Saya menangis mendengarkan suara itu. Artinya begini, siapa sih aku? Siapa sih aku Tuhan? Gitu. Nah, ketika Tuhan berbicara begitu, ya Pak Pendeta, kesembuhan itu mengalir dan sampai saat ini saya sehat. Puji Tuhan, dan saya merasakan bagaimana Allah itu sangat menginginkan kita mengalami kelimpahan di dalam segala hal. Nah, karena itu, mari kita semua jaga hidup kita supaya kita betul-betul bisa menjadi serupa dengan Kristus. Mari jaga hubungan kita, ini yang utama. Jaga hubungan kita, jaga apinya, supaya tidak padam. Roh kita harus tetap berkobar-kobar, supaya kita tetap ada di dalam hadiratnya. Ini paling utama, sebab sedikit saja kita mengandalkan kekuatan kita, kita bisa jatuh. Kita bisa hancur. Nah, karakter Yesus yang paling utama itu sebenarnya apa sih? Mengasihi, bukan? Dan ini sesuatu yang Tuhan ingin dia bilang sama kita begini kan. Kalau kamu ingin dilihat orang sebagai anak-anakku, bahwa kamu ini adalah anakku dan aku adalah bapakmu, cukup kamu hidup saling mengasihi. Sudahkah kita saling mengasihi? Gereja yang satu dengan yang lain, sudahkah kita saling mengasihi? Suami sudahkah mengasihi istri? Istri sudahkah mengasihi suami? Tunduk kepada suami? Sudahkah kita betul-betul mengasihi anak-anak kita? Mengajar anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita mengasihi orang tua? Mengasihi mertua? Ini penting sekali. Pelayanan Tuhan Yesus yang utama, mengapa terjadi mujizat yang luar biasa? Itu dikarenakan Yesus penuh dengan belas kasihan. Kasih Yesus itu luar biasa. Kalau saya bisa sembuh, sampai saya betul-betul tidak makan obat saya dari dokter, itu karena belas kasihan Allah melihat saya yang membutuhkan kesembuhan itu. Saya benar-benar kemarin itu betul-betul free. Dan saya sangat bersuka cita. Nah, mengapa Tuhan menginginkan kita bebas? Mengapa Tuhan menginginkan kita seperti Dia? Karena supaya berkat Allah tidak terhalang. Berkat Tuhan tidak pernah terhalang kepada kita. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita menjadi satu kenyataan. Sebelum akhir tahun pada Desember tahun lalu, saya mendapatkan satu firman di mana ternyata Tuhan sangat bergairah ingin memberkati kita. Mari kita lihat sebentar di Yesaya pasalnya yang ke-30. Ini menjadi pegangan saya dan ternyata ini digenapi betul-betul. Belum sampai masuk awal tahun, ini Tuhan genapi secara luar biasa. Di ayatnya yang ke-18. Gini, firman ini membuat saya bergairah. Teman-teman semua bisa dengarkan ini bisa kita pegang. Dikatakan begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
karakter yang terbaik itu mengasihi. Mengasihi itu memberi. Memberi itu nggak harus uang. Mari kita beri waktu kita untuk Tuhan. Kalau kita di gereja dijadikan pendoa, usahakan jangan terlambat. Kalau kita menjadi seorang song leader, rajinlah latihan. Kalau kita menjadi pengkhotbah, banyaklah belajar di kaki Tuhan. Kalau kita menjadi diaken, cuma nyalami orang, cuma shalom sama orang. Tapi kalau itu kita lakukan dari hati kita, maka kasih Kristus akan memancar. Kadangkala kita akan melihat bagaimana ketika kita betul-betul menyambut tamu-tamu Allah datang beribadah. Mereka bisa kok, tiba-tiba bisa menangis. Mereka bisa bertobat. Nggak perlu dengar khotbah, orang lain bisa bertobat. Kenapa? Karena kita menunjukkan kasih Yesus. Seperti Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita. Betapa besar kasih Allah akan kita. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang berdosa ini, yang percaya kepada Yesus, tidak menjadi binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai satu penutup bagi kita, saya mau katakan bahwa ketika kita bisa mengiring Yesus, mengikuti Yesus dan memiliki keserupaan di dalam karakter ilahinya, maka sekali waktu ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya dan kita semua akan mencerminkan kemuliaan itu seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua. Pada saat Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Bagi kita yang masih hidup, pergumulan berat adalah mari kita tetap berjuang, berlari, dan berikan kerelaan, izinkan diri kita untuk tetap mau diisi oleh firman Tuhan. Kemana-mana harus firman. Sekarang ini pengajaran-pengajaran banyak sekali yang sudah mulai menyesatkan banyak orang. Tetapi mari, apa yang kita percayai di gereja kita, apa yang diajarkan di dalam gereja kita, yaitu firman Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita percayai. Maka ketika kita bisa mengiring dia, menjadi serupa dengan dia, maka janji Allah akan digenapi dalam seluruh kehidupan kita. Saya menerima janji Allah ini. Dan ketika kami di gereja, sekarang kami sedang membangun gereja dan belum kasih proposal kemana-mana. Berkatnya mengalir luar biasa. Luar biasa. Belum minta-minta. Belum beri proposal ke pemerintah. Belum kemana-mana. Janji ini digenapi. Ternyata sama seperti Tuhan menginginkan kita menyerupai dia. Demikian juga Tuhan sangat menginginkan memberkati kita. Dia berkata, dia sedang menanti-nantikan saat yang tepat. Kapan saat yang tepat? Today. Hari ini. Saat yang tepat. Kapan? Yaitu ketika kita dengan yakin dan beriman dan mau diubahkan. Saya percaya memang penjabaran saya nggak akan sempurna. Tapi saya yakin dan percaya iman kita, ya, iman kita yang dituntun oleh Roh Kudus bersama-sama akan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang karakter yang baru ini. Kita miliki di tahun yang baru, kasih yang baru, pengharapan yang baru, kebaikan yang baru, perhatian-perhatian yang baru. Mari berikan lebih banyak lagi untuk Tuhan. Di mana saja kita beribadah, mari tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini anaknya, kita ini kepunyaannya. Sehingga Tuhan berkata, aku bangga memiliki anak seperti engkau. Kalau kita cuma bisa katakan, aku bangga memiliki Allah sepertimu, aku bahagia, itu hal yang biasa. Tapi mari kita dengarkan Tuhan bernyanyi dan berkata, hambaku, aku bangga memiliki engkau dan aku bersukacita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya teman-teman semua bisa diberkati. Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada Ibu Pendeta Juliana. Terima kasih teman-teman yang mau bertanya, yang mau sharing, boleh berbagi kepada kita semua untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu karakter yang baru. Baik, sebelum teman-teman sharing dan bertanya, saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta Juliana satu pertanyaan yang mungkin biasa, tapi ini mungkin penting bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi begini, dari pemaparan Ibu saya mendapatkan salah satu jawaban adalah kita harus hidup mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu pasti. Tapi permasalahannya adalah, kalau tadi Ibu bilang kalau kita sudah selama usia kita, maka sebanyak itulah kita mendapat tahun yang baru. Tahun boleh baru, tapi yang lama kita tetap hidup di sana. Permasalahannya adalah bukan masalah lamanya, tapi dosanya itu tetap ikut kita. Kalau dulu sukanya adalah mabok-mabokan, sekarang itu nggak ditinggalin. Tahunnya baru, maboknya juga malah nambah begitu. Dengan betul, kita yakini bahwa kita hidup sebagai anak Tuhan, kita sudah ke gereja, segala macam. Tapi dosa-dosa itu tetap ngekor kepada kita. Tahun boleh baru, tapi ekor kita tetap lama begitu. Nah, satu hal yang saya khawatirkan adalah saya sendiri, ya, saya nggak mengatakan orang lain, tapi saya sendiri ketika berganti tahun, tapi dosa itu tetap melekat. Dosa seperti Ibu katakan, dosa-dosa favorit, malas baca renungan harian kalau pagi, lebih enak di kasur, menutup mata sebentar, lama-kelamaan kesiangan. Ketiduran lagi. Itu saya pribadi, aduh kelupaan, akhirnya ketika baca firman Tuhan pun asal baca begitu. Itu bagi saya itu satu hal yang kok begitu lagi gitu loh. Tahun lalu sudah begitu, tahun yang lalu juga begitu. Memang ada komitmen akhir tahun, waduh saya harus begini, saya harus berubah, harus rajin berdoa, baca Alkitab rutin setiap hari. Betul. Tapi kemalasan itu, benar, sangkal diri, pikul salib, kita membuang itu, ya kita mengatakan itu hanya bicara bisa. Tapi ketika masuk ke dalam kehidupan, itu sangat sulit sekali. Saya mau bertanya kepada Ibu Juliana sebagai seorang senior dalam hal kerohanian, ada tips-tips apa yang bisa dibagikan? Langkah-langkah apa sehingga itu menjadi tidak hanya ngomong saja, tapi saya begini, itu bisa kita teladani. Mungkin nggak semua, tapi ada kiat-kiat khusus sehingga kita mulai mendapatkan satu karakter yang baru. Kira-kira begitu, Bu, pertanyaan saya. Iya, begini, saya juga jatuh bangun dalam hal itu. Kita semua lah, ya. Tapi yang pertama-tama, kiat khususnya yang utama adalah, itu yang pertama, satu, saya punya mentor. Nah, kita harus punya mentor, ya. Seperti Timotius dengan Rasul Paulus gitu ya. Ya, Yesus dengan murid-murid. Mentor itu penting dalam hidup kita. Kalau kita punya mentor, dan mentor ini harus kita taatin. Nah, tentu setelah saya menikah, mentor utama saya adalah suami yang memang sakit pun, dalam keadaan sakit pun, yang namanya berdoa itu saya salut ya, gitu. Kadang saya jadi malu, gitu ya. Nah, memang latar belakang saya kan pendoa, saya penjaga menara doa di Bandung, begitu ya. Tapi setelah saya melihat bahwa sebenarnya kita ini nggak bisa tanpa mentor, itu yang pertama, ya, tip yang nomor satu itu miliki mentor yang tepat. Miliki mentor yang tepat, yang betul-betul mengasihi kita, yang bisa menegur kita, mengarahkan kita, dan tidak menghakimi tentunya, tidak menjudge gitu ya. Oh kamu berdosa, oh kamu begini, oh kamu begitu, enggak gitu. Tapi yang bisa mengarahkan kita makin dibangun. Bahkan enggak sedikit dong yang banyak orang yang mengatakan dosa-dosa tertentu yang masih dia punya gitu ya. Itu nggak bisa kita hakimi gitu. Tapi kita arahkan. Nah, itu mentor. Yang kedua, melatih diri memang. Jujur, bangun pagi itu memang sesuatu yang sulit. Biasanya kita alarmnya kan udah dibuat, misalnya harus mulai ibadah jam 5, kita bisa buat
jam 5 kurang 15, berarti jam 4.45 udah bunyi itu alarm. Tapi karena kita ingat nanti jam 5 kok 5 menit lagi aja, kita kan akan tidur gitu ya. Nah, ini memang perlu satu pemaksaan diri untuk betul-betul gitu. Kadangkala dulu saya punya prinsip gini, pas lagi doa ngantuk gitu rasa berdosa itu ada. Ternyata nggak perlu kok. Tuhan nggak seperti itu kok, gitu kan. Kadang ngantuk ketekluk gitu ya, gitu. Nah, tetapi lama-lama melatih diri, melatih. Nah, kebetulan kami kan hidup bersama dengan anak-anak rohani juga di dalam rumah. Jadi satu dengan yang lain saling mengingatkan. Tentu itu juga adalah salah satu yang paling ini kan malu ya. Kalau kita ngomong di gereja, ngomong sama orang-orang anak rohani, lihat kita di rumah, oh dia juga nggak berdoa, kan begitu. Nah ya ini kita harus push, kita harus jadi contoh, betul-betul memang kadang telat gitu ya. Sebenarnya masalah jamnya, jam berapa itu nggak jadi masalah sebenarnya. Mau jam berapa dia, cuman ya kalau Alkitab berkata pagi-pagi benar. Nah, terus begini, sebenarnya kan kenapa kita harus pagi-pagi? Karena di saat pagi itu kan kita masih fresh, ya, masih belum sibuk, ya, sesuatu yang pertama sekali. Jadi prinsipnya gini, kenapa pagi-pagi gitu? Apakah kalau pagi-pagi lebih kudus? Enggak juga lah. Apakah pagi-pagi terus dianggap orang suci? Enggak juga lah. Cuman ya kalau buat saya gini, pagi-pagi begitu bangun, siapa orang pertama yang akan kita jumpai? Itu aja. Siapa orang pertama yang akan kita ajak bicara? Enggak gampang kok, Pak Pendeta. Saya juga jatuh bangun untuk itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya dengan terus-menerus. Kadang-kadang kumat juga itu. Berapa lama nanti gitu ya. Ah, sudahlah, biasa saja. Nah, soal baca firman, memang nggak gampang. Ada orang bilang, saya baca 5 pasal satu hari. Saya nggak pernah sampai sekarang. Yang namanya 5 pasal. Saya baca 1 pasal saja, itu luar biasa buat saya, gitu kan. Apalagi kalau 5 pasal. Jadi saya tidak berusaha kejar tayang, kejar waktu, atau ini enggak. Saya dengan Tuhan itu bukan itu, gitu. Saya 1 ayat saja pun yang saya baca hari ini misalnya, dan itu berbicara, dan itu akan saya perkatakan terus-menerus sampai itu menjadi daging di dalam hidup saya, sehingga itu nuntun saya gitu. Itu sih tipsnya kalau tadi mau ditanya. Jadi ada orang bilang sudah baca berapa pasal hari ini? Maaf, walaupun saya pendeta, saya nggak pernah baca sampai gitu banyak pasal. Tapi saya akan baca renungan harian saya sesuai dengan ayat-ayat itu, dan saya akan tuntun. Nah, di waktu-waktu senggang, karena saya juga kan masak, saya juga ada pekerjaan lain, bikin kue dan lain-lain. Kan tentu ada waktu istirahat, waktu senggang, perlu tidur juga, perlu istirahat juga, perlu jalan juga, hang out dengan teman-teman. Nah, itu akan terus bisa kita bicarakan, ya, saling membangun gitu. Nah, ini kalau namanya membaca sampai kadang-kadang ada orang kejar tayang, tapi nggak jadi apa-apa. Alkitab katakan 1 ayat saja kalau kamu ingat. Kamu baca, kamu perkatakan, bisa gitu. Nah, itu masalah waktu, masalah keinginan-keinginan. Nah, soal kekudusan, itu juga nggak datang dengan sendirinya bim salah bim. Itu butuh latihan. Itu butuh latihan. Dan itu tadi, kerelaan kita. Dan begini kesaksian saya, kalau kita ikut begitu memang, apa yang Tuhan janjikan kepada kita, itu pasti digenapi dalam hidup kita. Jadi apa yang dikatakan Yesaya 59 ayat 1 itu benar gitu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang gitu ya. Jadi buat saya kata nanti tunggu dulu bla 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 itu saya pikir itu adalah teori manusia. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu manis sekali sama kita. Ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa pun, Tuhan nggak tinggalkan kita kok. Tapi kita yang dengan sendirinya takut ketemu Dia. Itu udah jelas kan. Nah, jadi kalau soal tipsnya itu, satu, saya punya mentor, dan tetap dengarkan mentor. Yang kedua, melatih diri bangun. Nah, misalnya komitmennya bangun jam berapa, silakan. Kalaupun telat, jangan menghukum diri. Kalaupun salah, jangan menghukum diri. Nah, tidak harus ikut apa kata orang lain, baca firman 5 ayat, 1 tahun selesai, nggak harus. Tuhan nggak nuntut itu pada kita, asalkan kita betul-betul nempel dengan Dia. Nah, waktu berdoa itu ada yang mengatakan 2 jam, 1 jam. Ada yang berkata, oh saya 4 jam 1 hari. Itu tergantung siapa orangnya. Tapi saya mau katakan, 30 menit saja pun, kalau kita bisa solitude and silence dengan Dia,
berdua dengan dia itu sudah waktu yang cukup panjang. Dan itu bisa memberi banyak hal kepada kita. Setengah jam saja. Dan Tuhan Yesus berkata, 1 jam saja. Kan gitu. Nah, sesuai dengan pertumbuhan kerohanian kita, pastilah kita punya jam-jam tertentu. Apabila dia seorang pembicara, pastilah banyak di kaki Tuhan. Karena kita membutuhkan dia. Meskipun contohnya ya, kalau saya kan STLR gitu ya. Kalau Pak Haryono kan STH, MTH gitu ya. Tapi kan tetap belajar toh Pak Haryono. Tetap harus baca, tetap harus baca buku kan gitu. Nah, ini memang perlu, kayaknya tipnya itu saja sih, belajar mau bangun gitu. Nah, kalau memang bangunnya jam 9, ya silakan jam 9 gitu. Tergantung ya. Oke, thank you untuk Ibu Pendeta. Nah, selanjutnya ada Bapak Cesiung yang ingin bertanya, respon atau apa, silakan. Pak Cisiung. Iya, di unmute. Silakan. Shalom Ibu Pendeta. Shalom Pak Cisiung. Iya, jadi saya pikir tema ini tema yang sangat luar biasa, sangat bagus tentang bagaimana setiap orang, sebenarnya ya setiap orang Kristen ya, setiap orang yang mengaku pengikut Kristus harusnya memang memiliki karakter yang baru sebagai ciptaan yang baru. Dan dalam hal memiliki karakter menuju memiliki karakter Kristus, tentu ini juga berbicara tentang pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan iman ya. Nah, saya pikir apa yang tadi Ibu katakan harusnya memang menjadi pemikiran yang serius bagi setiap orang Kristen, walaupun dia hanya sebagai jemaat awam gitu ya. Nah, karena saya baca kemarin beberapa waktu lalu, misalnya dari 2 Petrus 1, dikatakan di sana 2 Petrus 1 ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kemudian dikatakan 5-8 dikatakan itulah justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ayat ini sungguh mengajarkan kita bahwasanya pertumbuhan iman itu bukan yang datang sendiri, tapi kita harus bersungguh-sungguh di dalam mengusahakannya. Amin. Maka seperti tadi dikatakan di hari ke hari kita harus mengerjakan pertumbuhan iman ini kan, baik melalui penyangkalan iman, menyatakan menjadi memiliki kasih yang lebih banyak, lebih besar lagi. Ini suatu hal yang sangat penting. Saya pikir sekali lagi mungkin bagi teman-teman di sini, walaupun sebagai jemaat awam, saya berharap kita serius terhadap keimanan kita. Betul. Itu. Terima kasih, Bu. Dan saya pikir ini juga satu jawaban dari pertanyaan Pak Pendeta. Bagaimana caranya, tipsnya, ya dikatakan kita harus giat kan, kita memang harus giat untuk memperoleh ini. Salah satu, ini juga merupakan satu jawaban buat kita semua. Terima kasih Pak Cisiung. Sama-sama, Bu. Ini salah satu tips ya, bahkan ini memang sudah ditaruh benar jelas, nggak perlu ditafsirkan lagi ketika ini berkata, langsung itu saja bulat-bulat ya. Oke. Thank you buat Pak Cesiung. Kemudian ada Bapak Herben. Pak Herben silakan Pak. Baik, makasih. Makasih Bu Juliana dan Pak Herben, salam kenal. Ya, pertama mohon maaf nih terlambat karena saya tadi ada kelas baru selesai. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oke. Senang dengan pertanyaan dari Pak Haryono, setuju juga dengan pendapat Ibu Juliana dan Pak Cesiung bahwa untuk kita membangun karakter itu ada unsur usaha manusia. Ya, kalau keselamatan diberikan, tetapi pembangunan karakter itu adalah usaha kita, gitu ya. Berbeda dengan keselamatan. Nah, apa yang saya sekarang sedang lakukan di gereja saya adalah
memang tadi kata Ibu mengatakan bahwa pembacaan Alkitab itu ya bukan masalah target. Cuman mulai tahun ini saya di jemaat sedang memberikan pelatihan, bukan pelatihan, jadi menantang mereka untuk bisa membaca Alkitab dalam selama 1 tahun. Gereja kita memberikan arahan. Jadi mulai dari misalnya ini, udah ada daftarnya. Jadi misalnya Januari tanggal 1 itu mulai Kejadian 1, 2, 3 plus Mazmur pasal 1 gitu ya. Nah, dan seterusnya tanggal 2 berarti 4, 5, 6 dan seterusnya plus Mazmur pasal 2 dan seterusnya. Nah, kita tantang karena kalau hanya sendiri seorang diri itu tadi get boring, menjadi bosen gitu ya, Betul, nggak betul. motivasi. Nah, jadi Pak Karyono, kita mesti juga di dalam kelompok gitu ya. Tadi setuju dengan Ibu harus ada mentoring, tetapi kita juga bisa lakukan dengan di dalam kelompok. Nah, apa yang kita dapat berkat dari ayat, 1 ayat aja dari hari itu, boleh saya katakan ke jemaat di garis bawahi aja, yang mana gitu ya, apakah dari Mazmur, apakah dari Kejadian gitu ya. Kalau sekarang tanggal 18 itu sudah di Keluaran pasal 4 sampai 6 gitu ya. Dan masih Mazmur 18. Nah, itu jadi mereka sekarang memberikan ayat gitu ya. Apa yang bisa diupload di dalam grup, dalam kelompok. Yang lainnya bisa mengkomentari, bisa memberi jempol, like, itu bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah lebih maju lagi, di samping ayat itu boleh juga tadi saya memberikan contoh membuat sebuah pernyataan khusus, misalnya kalau kamu mendapat kesesakan hari ini, apakah kamu lari kepada bosmu, kepada orang pintar, atau kepada obat-obatan sehingga kamu terjerumus. Nah, pemazmur mengatakan bahwa larilah berseluruh kepada Tuhan, itu Mazmur 18 ayat 6, ayat 7 ya. Maka Tuhan akan menjawab. Nah, seperti itu. Jadi kita mesti berada di dalam kelompok ya. Di samping tadi ada mentor, tapi ada kelompok. Dan saya juga ketika ada orang yang mengupload itu di grup, itu saya like, saya beri jempol, saya beri apa. Jadi saling membangun gitu. Saling menguatkan. Ya, makasih Bu, gitu aja. Ya Pak, makasih Pak Ben. Oke, saling tambahan lagi adalah ketika kita mau punya ada karakter baru di dalam kelompok, bisa saling membangun, saling mensupport. Ya. Itu juga satu hal yang cukup penting. Betul. Sangat penting ya. Selain mentor, selain punya usaha, tapi punya satu kelompok yang saling mendukung. Dan ternyata saya melihat orang-orang yang saling mendukung itu daya juangnya akan lebih baik, lebih bagus ketimbang dia cuma sendiri. Betul. Dalam menghadapi seluruh panjang, contoh aja ya, membaca Alkitab sendirian dengan membaca Alkitab satu kelompok saling mendukung itu beda. Beda sekali. Nah, saya ingin bertanya pribadi kepada Ibu Pendeta. Saya melihat Ibu Pendeta seorang pendoa. Ya, saya pernah melihat Ibu Pendeta di Kota Medan berdiri di tempat paling atas dan mendoakan Kota Medan. Saya pribadi merasa saya pribadi merasa dan melihat bahwa hal-hal seperti itu yang sangat kurang. Ketika orang Kristen hanya berdoa untuk sendiri, kemauan saya pengen ini, tapi dia lupa berdoa untuk bangsa tempat dia tinggal, untuk kota tempat dia tinggal. Sehingga itu dilupakan. Nah, saya pengen tahu sebenarnya, bagaimana Ibu Pendeta Juliana ini punya satu hal yang begitu luar biasa ketika saya pribadi melihat bukan saja di Medan, tapi ketika Ibu keliling-keliling di Pulau Nias, berdoa bagi Pulau Nias. Itu satu hal yang wow bagi saya, satu hal yang tidak bisa kita bayangkan. Nah, apa yang menjadi kerinduan sebenarnya maksudnya dan kemudian goal Ibu ke depan untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, bahkan sampai langsung ke tempatnya dan berdoa tempat yang tinggi bagi bangsa, itu sebenarnya apa, Bu? Sebenarnya Tuhan kan berkata supaya kita berdoa di mana kita tinggal. Ya. Berdoalah buat kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Itu jelas firman Tuhan mengatakan begitu. Nah, memang dari awal waktu pelayanan saya dimulai dari memang hanya sekedar seorang pendoa saja. Dan puji Tuhan kalau sampai akhirnya saya bisa sekolah dan terus kemudian bisa menjadi seorang pendeta. Berdoa itu goalnya adalah karena kita melihat bahwa ada banyak ketidakbaikan. Seperti di kota kami di Pulau Nias ini, walaupun 90% adalah Kristen,
Tetapi kota kami, Pulau Nias ini adalah pulau yang paling gelap dalam hal kuasa kegelapan. Itu masih sangat berat sekali, meskipun gereja begitu banyak, dan saya terpanggil untuk berdoa supaya semua tempat gereja-gereja yang sedang beribadah itu mengalami kebangunan rohani. Karena kita ditempatkan di satu kota tentu ada tujuan Tuhan. Yang terutama memang berdoalah untuk kota itu, kan begitu. Kami punya program untuk berdoa keliling itu setiap 2 kali dalam seminggu, itu setiap jam 5 pagi dengan pengerja-pengerja, supaya semua tempat, baik itu orang-orang yang tinggal di dalamnya boleh punya pengenalan akan Tuhan. Jadi tujuan utamanya itu seperti Habakuk di pasal 1, supaya semua orang punya pengenalan akan Tuhan. Meskipun daerah kami daerah Kristen, pengenalan akan Tuhannya kurang. Jadi itu menjadi tanggung jawab kami sebagai gereja yang dipanggil untuk berdoa. Dan kemudian tujuan yang kedua adalah supaya semua gereja menjadi satu adanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu di dalam kasih, dan ini memang sampai sekarang kan kesannya sulit, tetapi itu tergantung kita. Maka kita tetap berdoa, mengasihi. Jadi kami juga nanti singgah di gereja-gereja dan memang punya kelompok doa dari semua denominasi yang ada di sana. Nah, mengapa saya berdoa di Kota Medan di tempat yang tinggi kemarin? Karena ada satu anak rohani kami yang tinggal di situ, punya apartemen di sana. Dan dia rindu ada doa di sana. Dan kemudian waktu kami naik ke puncak itu di tempat yang tinggi, Tuhan itu memberikan satu dorongan yang kuat untuk berdoa. Karena memang kan sekarang ini Tuhan berkata akan terjadi banyak sekali bencana-bencana alam. Jadi kita harus berdoa, dan kemudian supaya orang-orang Kristen, kalaupun nggak bisa orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang Kristen semakin hari semakin hidup benar, semakin hari semakin berbuah-buah, bertumbuh, sehingga amanat agung itu bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi goalnya adalah supaya Tuhan memberikan kepada semua orang roh doa, roh pujian, penyembahan, senang baca firman Tuhan, dan hidup benar. Nah, tempat tinggi itu memang paling tepat untuk kita bisa berdoa, dan rencananya mulai Februari atau Maret akan dibuka persekutuan doa saja sih. Hanya berdoa 4-5 orang saja di sana untuk berdoa supaya semua gereja dan semua tempat, khususnya kota ini, supaya kejahatannya menurun, supaya ya Tuhan dengarlah kerinduan-kerinduan kita. Sebab apa yang sedang terjadi ke depan ini kita tidak tahu, kan begitu. Jadi tujuan yang utama itu tadi seperti Habakuk yang berkata bahwa supaya kita naik ke tempat yang tinggi, melihat dan berdoa. Kemudian yang kedua, Nabi Yeremia berkata di dalam Yeremia 29 supaya kita juga berdoa untuk kota di mana kita tinggal, dan Tuhan Yesus juga berdoa untuk sampai saat ini berdoa, kita berdoa. Jadi tujuan utamanya memang saya memang senangnya berdoa gitulah, panggilannya mungkin itulah ya Pak ya. Jadi memang punya waktu untuk itu. Jadi kalau seperti ini kami tinggal di Medan, saya harus doakan Kota Medan gitu. Jadi ada anak-anak teman-teman yang mau bareng-bareng berdoa, silakan ayo ikut berdoa begitu. Tetap melayani, tetap beribadah. Tujuannya itu Pak, supaya berarti ini adalah karakter yang sudah dibangun, selama bertahun-tahun begitu. Dan ini pasti enggak gampang, enggak ujuk-ujuk langsung bisa menjadi pendoa. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan yang ketika dia pelayanan di gereja ataupun apa, dia sebenarnya nggak tahu panggilan saya di gereja itu mau jadi apa, apakah pendoa, apakah hanya seorang ini dan itu, dia hanya sebatas ya pokoknya saya melayani. Jadi karakter itu belum terbentuk. Nah, saya salut melihat ketika ibu menjadi seorang pendoa, karakter doa itu terbentuk begitu. Bagaimana kita bisa membuat, mungkin saya hanya sekedar minta kesaksian ibu untuk menceritakan bagaimana karakter doa itu bisa betul-betul melekat dalam diri ibu begitu. Ada orang yang punya karakter bagaimana dia bisa menjadi bersaksi, ada yang banyak hal. Tapi satu ibu yang saya salut adalah yang berdoa ini. Bagaimana punya karakter itu yang melekat terus dalam diri ibu begitu. Ya seperti Pak Herben itu tadi bilang kan, Bapak itu punya kelompok yang namanya baca Alkitab begini. Semua kita punya panggilan yang berbeda-beda.
Tapi memang sejak saya lahir baru pertama sekali di tahun 92, tahun 88 saya lahir baru terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya terlibat di Perkantas. Oke. Jadi termasuk Kak Deli Lietnaria Iya. Trigan adalah kakak rohani Iya. saya. Nah, dan kemudian waktu itu zaman Pak Stephen Tong KKR di mana-mana, saya pendoanya. Jadi waktu pertama kali saya ikut itu memang langsung suka berdoa, dan kebetulan Kak Deli Lietnaria Tarigan ini seorang pendoa. Jadi Yes. orang pertama yang mengajarkan saya berdoa pertama sekali. Nah, ternyata berdoa itu merupakan satu kesukaan, dan setelah saya baca di Alkitab, ternyata panggilan seorang pendoa itu ada. Ciri-cirinya adalah dia suka berdoa, itu pertama. Kedua, punya waktu berdoa lebih banyak dari orang lain. Itu ciri umumnya. Nah, kemudian dengan saya betul-betul terjun di situ, setelah tamat kuliah saya pindah ke Bandung dan saya bergabung di satu gereja. Nah, di sana ternyata saya waktu sedang ada KKR waktu itu Suset Eting itu saya diikutkan untuk tim doa, dan saya melihat para pendoa itu seperti merupakan satu kesukaan, dan akhirnya di training jadi pendoa itu di training. Kemudian saya jaga menara doa itu 1 hari 8 jam. Menjaga menara 1 hari 8 jam itu saya dimulai dari jam 6 pagi, jadi jam 5:30 sudah harus stay di situ mempersiapkan diri. Kemudian saya ikut di training di situ. Nah, sampai jam 12 tentunya. Jam 12 kurang 15 udah harus selesai karena akan ada pendoa berikutnya, kan begitu. Nah, tetapi setelah itu saya pikir saya di training udah selesai gitu. Ternyata saya juga harus ikuti 2 jam lagi itu untuk ikut lagi sesi pengajaran berdoanya. Nah, jadi ini memang merupakan satu panggilan, kalau menurut saya memang panggilan, dan saya ada di dalam panggilan itu, menikmati panggilan itu dan menyukai panggilan itu, maka saya menjadi seorang pendoa. Jadi memang kemana-mana doa gitu, kemana-mana doain orang. Saya naik angkot juga bisa doain orang gitu kan. Nah, di mall juga nanti bisa ketemu orang tadi apa, Bu maaf saya doakan, dan Tuhan memang karena memang itu panggilan, orang-orang dengan rela, dan perkenalan kita pertama juga karena berdoa ya Pak. Karena berdoa. Orang Iya. yang membawa saya berdoa ke rumah Bapak ada di sini nih. Sini. Oh ya? Saya nggak tahu, Bu. Yang ikut dia yang Oh ya? memperkenalkan kan, dia bilang, nah ini anak rohani kami gitu, namanya Christine, yang adalah teman saudaranya Pak Haryono. Oh hai, wow. Halo, Gitu. shalom. Pak Iya, Haryono benar. senyum-senyum nih. Iya, benar. Pertemuan saya dengan Ibu adalah pertama kali melalui doa. Iya. Wow. Jadi Iya, saya itu. benar-benar melihat karakter doa itu, panggilan doa itu ada dalam diri Ibu. Iya Pak, jadi ada orang kan pengkhotbah, KKR yang hebat, ada pengajar yang hebat, semua kita sama Pak, semua kita sama, hanya menghidupi panggilan itu penting gitu. Jadi saya memang tidak ingin seperti siapapun yang hebat, ya memang ingin jadi pendoa saja, gitu aja. Jadi kalaupun dipakai untuk menyampaikan firman, lebih banyak cenderung ke sana. Ya. Doa-doa begitu, karakternya itu Pak. Oh, luar biasa Ibu, panggilan doa Ibu Semua luar biasa. Pak. Semua kita luar biasa. Orang-orang Dan di yang hebat tengah-tengah ya, Pak kita, dan tengah-tengah kita ada Anton Rimbun yang juga pernah Anton dia mana baru ini Ibu Antonnya? doakan. Saya kok lupa ya. Yang berbaju merah yang Ibu waktu khotbah di Simalingkar itu dia hadir dan dia ngomong sama saya, ini Ibu yang berdoa untuk saya, dan saya wow. Di sana saya melihat memang luar biasa. Nah, kita kembali ke masalah karakter begini ya. Sebagai anak Tuhan yang sudah lama mengikut Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, karakter-karakter yang tetap mengikut kita, yang jelek saya bilang, itu perlahan-lahan akan Tuhan kikis. Nah, tidak akan pernah selesai prosesnya itu sampai selamanya. Satu masalah bagi orang yang ketika melihat kita ya, non-Kristen ataupun jemaat melihat hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan ini kok misalnya seperti saya, kok dia malas berdoa, kok dia malas baca firman Tuhan di pagi hari. Padahal kita tahu bahwa ini dalam proses loh.
orang melihatkan kita beda. Bagaimana kita bisa menanggapi yang seperti itu? Orang melihat kita terus berkubang, padahal kita sedang dalam proses begitu. Saya berpikir nggak bisa dipaksa ya Pak. Seperti Pak saya. Nggak bisa dipaksa. Itu kan apa ya? Seperti tadi kata Pak Cisyung ya, itu jelas kan. Kita sendiri harus punya keinginan, punya kerinduan gitu kan. Nah kalau kita mau paksa memang sulit. Pelayan-pelayan di mana saja pun sulit dipaksa. Karena ya ada batasan-batasan yang mereka miliki, tetapi orang-orang tertentu bisa menerobos batasan-batasan itu. Makanya ada istilah penerobos-penerobos itu. Ya, antara lainnya seperti kita di Grow with Jesus, with Christ ini kan, kita bertumbuh nggak selama ini, gitu kan? Betul-betul nggak kita menerobos keterbatasan itu, ada yang memang nggak bisa. Saya pikir itu keputusan di tangan kita pribadi. Oke, keputusan tangan kita sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, saudara, masih ada yang mau bertanya? Nah ini Bu, si Anton Bu, masih ingat Bu? Rimbun Juni, oh saya nggak ingat sih. Nah, nggak ingat ya Bu ya? Cuma ya tahu namanya ya. juga cuma iya. Jadi dia yang bertemu malam, dengan Bu. Ibu. Malam-malam. Dia bertemu dengan Di Ibu. GBI Menteng Raya sih tepatnya. Oh iya. Mirip ya dengan yang di Alam Hotel ya. Di Alam Hotel juga ada satu pria juga. Yang saya ingat di situ baju merah. Wow. Memang ya, waktu Anton cerita sama saya, kok tahu? Ya saya tahu, saya udah lama tahu. Nah akhirnya Anton saya ajak untuk bergabung pada malam hari ini. Baik, kalau ada lagi yang mau bertanya, yang mau sharing, yang mau bertanya kepada Ibu tentang tema kita pada hari ini, karakter baru. Cerita soal doa, Sonta. Soleh, silakan. Nah, saya ngomong soal doa. Kebetulan di gereja kami kemarin dilayani misionaris dari Korea Selatan. Dan selama 7 tahun pelayanan bersama kami, dia selalu mengajak kami mendoakan bangsa ini. Lalu suatu saat dia katakan gini, kalau sampai hari ini pun kita tidak melihat perubahan bangsa ini, tidak apa-apa. Tetapi ketika kita terus mendoakan bangsa ini, berarti kita menyerahkan bangsa ini ke dalam rencana Tuhan. Ya. Korea Selatan bisa seperti hari ini itu berkat doa katanya. Maka saya pikir kepada teman-teman di sini, jangan berhenti mendoakan bangsa ini. Amen. Dan jangan berputus asa dengan bangsa ini. Walaupun saat ini seolah-olah minoritas untuk mencari keadilan di negeri sendiri susah. Tetapi doakanlah terus supaya ke negara ini berada dalam kedaulatan Allah dan di dalam rencana Allah untuk pemulihannya. Hanya itu saya, terima kasih. Amen. Iya, masalah doa. Wow, kita serahkan semuanya. Meskipun kadang-kadang kita lihat gak ada harapan bagi bangsa ini, tapi kita serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat segala sesuatu. Walaupun kita nggak tahu dan nggak lihat, begitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Juliana untuk berikan closing statement, penutup bagi kita semua untuk tema kita malam hari ini tentang karakter baru sebagai penutup Ya. kita. Baiklah, sebelum kita mengakhirinya, saya berpikir marilah kita semua memotivasi diri kita untuk bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Apakah kita sebagai pendoa, ataukah kita sebagai seorang pastor atau gembala, atau sebagai seorang diakon, diakones, jemaat biasa, mari kita memotivasi hidup kita supaya kita menjadi terus seperti Yesus. Karena memang nggak gampang, tetapi percaya dan yakin di dalam 2 Petrus 1 tadi sudah dibagikan oleh Bapak Cisyung, bahwa semua itu akan kita bisa lakukan asalkan kita punya keinginan yang giat untuk berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Nah, yang akhirnya pada akhirnya nanti kita akan hidup berbuah dan buah kita ini menjadi manis, bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk Anton atau Rimbun ini ya, Anton. Iya. Anton harus jadi Oke. pendoa dong kalau begitu.
Oke, thank you Ibu Pendeta Juliana. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan menutup untuk sesi kita pada malam hari ini. Kami minta kesediaan untuk Ibu Pendeta Juliana untuk boleh menutup kita dalam doa. Kami persilakan Ibu Pendeta boleh menutup dalam doa. Kami Baik, persilakan. mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk pertemuan kami malam ini. Terima kasih kalau Engkau menginginkan kami semua supaya menjadi seperti Engkau. Karena Engkau sendiri sangat-sangat rindu melihat kami untuk memiliki karakter yang baru. Yaitu hati yang baru, hidup yang baru, hati yang lembut. Di mana Tuhan menginginkan kami supaya kami dapat diberkati. Ketika kami mengiring Engkau, Tuhan, ada banyak hal yang mungkin menjadi penghalang. Kadangkala kami tidak mampu dan tidak kuat, tapi kami percaya selama kami bersama-sama dengan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun kami. Jangan lepaskan tangan-Mu, biarlah tangan-Mu membawa kami supaya apa yang Engkau janjikan. Seperti saat yang sedang Engkau nantikan hari ini, di mana Engkau akan memberikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah bagi gereja-Mu, bagi anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami berdoa untuk GWC Ministry ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Pastor Haryono Takyang Tuhan. Supaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu. Untuk membawa ministry ini semakin hari. Membawa ministry ini semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Banyak orang-orang yang akan dibenangkan. Kalau orang-orang sudah menang, orang-orang sudah beriman, semakin bertumbuh, berakar, berbuah. Banyak orang-orang punya keinginan untuk melayani. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami tahu sebagai orang-orang yang minoritas di bangsa ini, tidak gampang bagi kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami yakin dan percaya apabila Engkau hadir di tengah-tengah bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami, memberkati Bapak Presiden dan Wakil dan semua para menteri, memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, mari Engkau berkati bangsa yang besar, bangsa yang Engkau katakan penuh dengan pulau-pulau, bangsa yang Engkau cintai, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati seluruh gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di bangsa ini. Biarlah kami semua Tuhan boleh memenangkan jiwa-jiwa dari ujung ke ujung. Sampai seluruh bumi dipenuhi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati semua yang hadir hari ini, yang ikut Zoom daripada GWC ini Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Saya mau berdoa untuk yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, kami yang miskin diperkaya, berikan pekerjaan, buka jalan, sebab Engkau yang berfirman, Engkau akan buka jalan saat tidak ada jalan, Engkau akan menyediakan air di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara, maka Engkau akan membawa anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Engkau akan beri pekerjaan, berikan kepada setiap anak-anak-Mu. Akhirnya kami bersyukur, terima kasih atas jalannya persekutuan ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih-Mu bersama dengan kami. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu turun atas kami. Kiranya kasih Allah itu turun atas kami. Dan kiranya Roh Kudus terus menuntun kami sampai selama-lamanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan menjemput kami kelak di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.